Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online. Saya berharap pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Materi pada pertemuan kali ini yaitu untuk membahas materi matematika kelas 9, yaitu materi pangkat 0 ya. Jadi pangkat 0, kemudian pangkat negatif dan bentuk akar. Jadi bentuk akar. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Dan sebelum kamu menyimak lebih lanjut, kamu harus mempersiapkan buku siswa, buku catatan, sehingga pada kegiatan pembelajaran kali ini kamu bisa belajar lebih maksimal lagi. Seperti yang tertera dalam daftar isi, maka bahasan kita kali ini yaitu tentang ini 1.4 pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar yang berada di halaman 32. Jadi kamu bisa buka dulu atau amati di buku siswa ini yaitu halaman 32 yang membahas mengenai bilangan berpangkat 0, negatif dan bentuk akar. Baik, itu pengantar awal untuk materi belajar online kali ini, dan mudah-mudahan kamu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan bisa memahami materi belajar yang akan disampaikan untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum mempelajari pangkat 0 dan negatif serta bentuk akar, kita mengingat ulang materi sebelumnya yang telah kamu pelajari, yaitu di sini perkalian pada perpangkatan, ya. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 misalkan, maka operasi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah 2 dengan operasi penjumlahan, ya. Ini jadi 2, 3 pangkat 4. Sebaliknya untuk pembagian, sehingga kalau misalkan ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka operasinya adalah ini 2 pangkat 5 dikurangi 3. Ya, secara umum untuk yang perkalian perpangkatan A pangkat M gitu ya, kali A pangkat N, maka ini adalah A pangkat M plus N. Itu secara umum. Ya, kemudian untuk pembagian A pangkat M per A pangkat N, maka operasinya adalah pengurangan. Nah, ini adalah gambaran materi sebelumnya yang sudah disampaikan di pembelajaran online. Nah, sekarang kamu bisa menyimak atau istilahnya mengamati yang tertera dalam buku siswa, ya, di halaman 32. Ini judulnya ya, 1.4. Jadi materi kita yang kita pelajari itu ada di halaman 32, yaitu 1.4. Nah, pada kegiatan pertama ini, yaitu pada kegiatan 1, kita akan membahas materi bilangan real tak 0 pangkat 0. Ya, di sini ada kata-kata bilangan real tak 0 pangkat 0. Jadi ini kita jadikan bahan pemahaman dulu. Tak 0 artinya bilangan itu bukan 0. Ya, jadi yang kita bahas itu adalah materi atau bilangan yang bukan 0. Ya, kemudian pangkatnya adalah 0. Nah, dari judul ini pada kegiatan 1 misalkan adalah 2 pangkat 0. Jadi kita tidak membahas mengenai 0 pangkat 0. Ini tidak kita bahas karena kita akan membahas materi bilangan real tak 0 pangkat 0. 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, bisa bilangan negatif ya. Jadi misalkan negatif 2 pangkat 0. Ya, bilangan pecahan juga. Misalkan setengah pangkat
0 ya. Itu ya batasan materi pada kegiatan 1. Pada kegiatan pembelajaran kali ini silahkan kamu mencoba ya, jadi melakukan literasi atau membaca dari buku siswa halaman 33, di mana di sini ada penjelasan seperti ini ya. Jadi kamu bisa amati 2 pangkat 5 itu 32 ya. Maksudnya seperti ini ya. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, sebelumnya kita coba mengingat dulu ya. Misalkan kamu menemui bilangan ya. Ya, misalkan ada 2 dibagi 2 ya, bilangannya sama, atau 3 dibagi 3. Kamu punya 2 roti, orangnya 2, maka masing-masing akan mendapat 1 ya. 3 dibagi 3 adalah 1, termasuk kalau misalkan A dibagi A ya, A dibagi A hasilnya adalah 1. Maksudnya begini, kalau bilangannya sama itu hasilnya adalah 1. Sehingga 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 1. Bukan 5 ya. 2 pangkat N, 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini kan bilangannya sama, yaitu sama dengan 1. Nah, sesuai dengan teori sebelumnya, ya, bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N, ya, maka operasinya adalah operasi pengurangan. Jadi kalau kamu simak ini adalah A pangkat M dikurangi N, ya, M dikurangi N. Sehingga kalau kita melanjutkan perhitungan di sini, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu artinya 2 pangkat 5 dikurangi 5, ya. Nah, 5 dikurangi 5 ini hasilnya adalah berapa? Saya yakin kamu tahu bahwa ini adalah 0, ya. Nah, ini ya penjelasan awal kaitannya dengan materi pangkat 0 ya. Jadi saya berharap di penjelasan ini ya bahwa ini adalah 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 ya. Artinya kalau dibagi hasilnya 1 ya. Jadi ini penjelasan awalnya ya. Jika bilangannya sama dibagikan maka hasilnya 1, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman ya bahwa 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, sekarang kita coba bilangan lain. Misalkan di sini bilangannya adalah 6 pangkat 7 misalkan. 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 7, termasuk bisa negatif, bisa positif, tapi saya wakili positif saja ya. 6 pangkat 7, nah karena bilangannya sama hasilnya 1 ya, sehingga di sini 7 dikurangi 7 itu adalah 0 ya. Nah, itu ya, ini penjelasan. Jadi berapapun bilangan pokoknya ini, maka hasilnya akan 1 untuk pembagiannya ini, sehingga 6 pangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Sehingga dari penjelasan ini kita buat kesimpulan, jadi kalau ada A pangkat 0 hasilnya adalah 1 untuk A bukan bilangan 0 ya. A pangkat 0 sama dengan 1 ya untuk A bukan 0. Itu ya penjelasan awal, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Sekarang kamu bandingkan dengan penjelasan yang ada di buku ini. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 ini penjabarannya ya, 2 dibagi 2, 2 dibagi 2 dan seterusnya ini kan 1. Yaitu 32 dibagi 32 1. Ya, kemudian dari sini ada penjelasan bahwa 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 di sini 5 dikurangi 5 2 pangkat 0. Sehingga dari penjelasan ini kita dapat ambil bagian pentingnya adalah ini ya. Ini adalah bagiannya ya. Oke. Ya, di sini ada 2 pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat 1. Sehingga kalau ada seperti ini berarti 4 pangkat 4 ya, berarti di sini 4 sebanyak 4 ya, dibagi 4 kali 4 kali 4 kali 4, sehingga hasilnya adalah sama dengan 1. Sehingga dari sini 4 dikurangi 4 itu 4 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Baik, itu untuk penjelasan mengenai materi berpangkat 0, sehingga kita dapat membuat kesimpulan dari penjelasan tadi ya.
Setiap ini, ayo kita simpulkan. Saya pikir kamu sudah bisa memahami ya. Untuk setiap A bilangan real tak nol, A pangkat 0 akan bernilai 1 ya. Tadi sudah dijelaskan bernilai 1 ya, atau bisa ditulis seperti ini. Ya, jadi A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau nanti kamu misalkan ketemu bilangan ya negatif 2 berpangkat 0, maka hasilnya juga adalah 1. Atau juga ketemu bilangan pecahan setengah pangkat 0 juga 1 ya. 0,5 misalkan berpangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Ini penjelasan materi untuk bilangan berpangkat 0. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan kedua, yaitu bilangan real tak nol pangkat bulat negatif. Bilangan real tak nol ya, pangkat bulat negatif. Berarti di sini ada batasan bahwa materi yang kita pelajari adalah bilangan bukan nol. Jadi kita tidak membahas nol pangkat bilangan negatif misalkan. Ya. Jadi yang kita bahas adalah tak nol. Jadi selain ini, ya. Jadi di sini misalkan 2 pangkat negatif 1. Itu gambaran umumnya dulu ya, 2 pangkat negatif 5 atau 4 bilangan negatif 3 dan seterusnya. Ya, jadi termasuk bilangan pecahan mau bilangan ini ya. Jadi kita akan membahas materi intinya adalah bilangan selain 0. Itu maksud dari judul pada kegiatan 2 ini. Nah, di dalam buku siswa di sini sudah ada penjelasan awal, yaitu di halaman 35 kamu diminta untuk melakukan pengamatan. Jadi kamu diminta mengamati penjelasan yang ada di buku siswa ini. Di mana di sini ada ini 1/2 atau setengah. Artinya kalau bilangan tidak ada pangkatnya itu adalah berpangkat 1. Ya, setengah ini ya, setengah ini artinya dia pangkat 1. Seperti itu. Ya. Dan dijelaskan bahwa 1 ini adalah bilangan berpangkat 0. Tadi sudah ya. Jadi ini bisa saya tuliskan dengan 2 pangkat 0 per 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 0 ini adalah setengah. Nah, kemudian di penjelasan awal tadi kita sudah mengingatkan bahwa A pangkat M ya, A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M minus M. Ya, ini adalah pemahaman awal tadi kaitannya dengan pembagian. Sehingga kalau diarahkan ke pembagian di sini ya, artinya adalah ada proses pengurangan 0 dikurangi 1. Di mana 0 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat hubungan yang di depan. Di sini kan setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Ya. Nah, uraian penjelasannya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat penjelasan yang kedua, 1/4 itu adalah sama dengan 1/2 pangkat 2. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3. Ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan di sini, ya, 1 ini sendiri adalah 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa 2 pangkat 0 ini itu artinya 2 pangkat 0 dikurangi 3. Sehingga kita dapat melihat hasilnya adalah 2 pangkat negatif 3 ya. Sehingga dari penjelasan ini awalnya adalah 1/8 ya, 2 pangkat 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3 ya. Nah, dari dua penjelasan tadi kita sudah bisa memahami bahwa
setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Ya. Kemudian 1 per 2 pangkat 3 itu sendiri adalah 2 pangkat negatif 3. Ya, sehingga dari penjelasan seperti ini kita bisa membuat pemahaman bahwa ya, kalau misalkan ada bilangan seperempat kemudian diminta menjadi bilangan berpangkat negatif, maka ini kamu tinggal tulis seperti ini. Dan ini sendiri punya arti 2 pangkat negatif 2. Ya, sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan, atau kalau ada misalkan ada tulisan 3 pangkat negatif 1. Ya, 3 pangkat negatif 1 itu artinya 1 per 3 pangkat 1. Ya, kalau misalkan ada 1/9, ya, nah 1/9 itu asalnya berapa kalau dibuat pangkat negatif? Ya, ini adalah 1 per 3 pangkat 2, ya, artinya ini adalah 3 pangkat negatif 2. Ya, sehingga dari penjelasan ini, ya, kamu bisa menarik kesimpulan jika ada A pangkat negatif N, itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, ini adalah kaitannya dengan pangkat negatif. Ya, mudah ya untuk dipahami. Sehingga kalau misalkan ada 5 pangkat negatif 2 itu artinya 1 per 25. Ya, dimana ini adalah 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sendiri adalah 25. 1 per 25. Nah, itu untuk penjelasan mengenai pangkat negatif. Sehingga kalau kamu lihat penjelasan yang di buku ini, kemudian kamu diminta untuk mencoba, ya, berarti kalau ada ini, ya, 1 per 10 pangkat negatif 3, ya, 1 sendiri, 1 per, ya, 1 per 10 pangkat negatif pangkat 3 itu artinya adalah 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 3. Ini sendiri 10 pangkat 0 dikurangi 3, 0 dikurangi 3. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan atau kita jelaskan di sini kesimpulannya adalah 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/10 pangkat 3. Ya, ini yang ada di buku siswa ketika ada permintaan kamu untuk mencoba. Silakan yang lainnya bisa kamu coba sendiri. Itu 2 materi yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga kalau misalkan kamu ya ada bilangan 2 pangkat 0 itu artinya adalah 1. Kemudian kalau 2 pangkat negatif 1 itu artinya sama dengan setengah, ya. 2 pangkat negatif 2 itu artinya sama dengan 1 ini per 2 pangkat 2 atau sama dengan 1/4. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu bentuk akar. Pada materi bentuk akar, kita mengingat dulu materi-materi sebelumnya. Pasti kamu sudah paham apa yang ada di samping ini, di mana akar 1 itu hasilnya adalah 1. Kemudian akar 4 itu hasilnya, saya yakin kamu tahu berapa? Ya, adalah 2. Akar 9, 3, 4, kemudian akar 25 itu adalah 5, 36, ya, 49, 7 dan seterusnya. Ya, di ini. Nah, ya, jadi nah, ya, materi ini adalah untuk kegiatan yang ketiga ini pada poin 3 ini, yaitu menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jadi di sini ada penjelasan B akar A ditambah C akar A itu sama dengan A ditambah C akar A. Ya. Maksudnya adalah, ya, kalau di sini ada misalkan penjelasan dari penyederhanaan ini 3 akar 2, ya, ditambah 4 akar 2, ya, 3 akar 2, B akar A, C akar A, 4 akar 2, maka di sini B ditambah C, artinya 3 ditambah 4. Ya, sesuai dengan penjelasan di sini adalah 3 ditambah 4 kemudian akar
2. Di mana ini artinya adalah 7 akar 2. Ya, ini untuk penyederhanaan yang bentuk 1. Nah, kalau ini adalah penjumlahan, maka yang ini adalah pengurangan. Berarti pola pemikirannya sama. Jadi di sini tinggal 3 dikurangi 4. Ya, ini untuk penjelasan 1 dan 2, hanya ini operasi penjumlahan, yang ini pengurangan, tapi pola pengerjaannya sama. Ya, jadi kalau misalkan ada 5, ya, 5 akar 3, ya, 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3, maka di sini artinya ya sama dengan ya 5 dikurangi 2 akar 3. 5 dikurangi akar 2, 5 dikurangi 2 di sini adalah 3 akar 3. Nah, itu untuk penjelasan yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 3, penjelasannya di sini. Maksudnya, kalau misalkan ada bilangan akar 6, ya, akar 6, ya. Akar 6 itu kan bisa dipecah menjadi 2 kali 3. 2 kali 3. Sehingga akar 6 itu bisa ditulis dengan akar 2 gitu kali akar 3. Ya, ini untuk penjelasan yang nomor 3. Kemudian untuk yang pecahan dengan syarat bahwa A itu lebih besar dari 0, B lebih besar 0. Maksudnya kalau ada akar 2/3, maka ini bisa dijadikan akar 2/akar 3. Baik, ini penjelasan awal terkait dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu bentuk akar. Nah, dalam buku siswa di sini kamu diminta mengamati dan lengkapi tabel berikut. Nah, yang pertama kamu mengamati dulu. Ya, mengamati dulu. Kemudian sambil kamu arahkan bilangan-bilangan ini ke penjelasan yang kamu sudah pahami sebelumnya, yaitu ini. Ya, 1 akar 4 akar 9 dan seterusnya. Ya, ini adalah dasar berpikirnya. Maksudnya seperti ini, ya. Akar 8. Ya, akar 8. Kita taruh di atas ini saja. Ya, akar 8. Ya, akar 8. Nah, 8 itu bisa dijadikan penjabaran seperti ini, ya, sesuai dengan teori yang ada di sini. Akar AB, ya. Akar 8, kamu lihat angka di sini, maka yang mungkin adalah bilangan ini. Bilangan 4. Ya, jadi akar 8 itu ya bisa dijadikan dengan 4 kali 2. 4 kali 2. Sehingga ini bisa ditulis dengan ya 4 kali 2. Ya, 4 kali 2. Kemudian ini bisa kita jabarkan dengan sesuai dengan teori yang ada di sini, yaitu menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 hasilnya tadi sudah diberitahukan bahwa hasilnya adalah 2. Ya, 2 kali akar 2. 2 kali akar 2 ini bisa ditulis dengan 2 akar 2. Ya. Nah, ini untuk akar 8. Ya, kamu cari ke angka di sini. Ya. Berikutnya, jika misalkan ada bilangan akar 27 misalkan. 27. 4 kali berapa? Enggak ya? 9 kali. Nah, ini. Jadi 27 ini adalah 9 kali 3. 9 kali 3. Kita ingat ini juga ya, sehingga dari sini kita bisa menjabarkan bahwa ini adalah akar 9 kali 3. Ya, ini sendiri adalah akar 9 kali akar 3. Akar A kali akar B. Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Yang belakangnya adalah akar 3. Nah, ini penyederhanaannya. Bisa ya? Jadi, kalau misalkan di sini pakai yang menggunakan ini, ya, contohnya misalkan akar 50, ya. 50 itu kan bisa 25 kali 2, ya. Akar 25 kali akar 2, sehingga ini menjadi 5 akar 2. Ini yang menggunakan yang ini dan seterusnya. Ya, jadi dengan penjabaran ini nomor 3, ya, untuk penyederhanaan bentuk ini adalah ini. Akar 0,25, ya,
ini bisa ditulis sekarang 0,25-nya ini sendiri ya, 0,25 itu sama dengan 25 per 100 ya. Tuh, ini terjeda 25 per 100 ya. Sehingga ini bisa ditulis dengan 25 per 100. Kamu tadi sudah diingatkan bahwa bentuk seperti ini bisa ditulis dengan bentuk ini, 25 per akar 100 ya. Nah, sehingga dari sini akar 25 itu adalah 5, akar 100 itu adalah 10. Sehingga ini hasilnya adalah 0,5. Ini kalau dalam bentuk pecahan. Ya, kamu saya yakin sudah bisa memahami pola-pola ini. Ya, jadi kalau lupa diulang lagi seperti itu sehingga kamu bisa paham mengenai bentuk ini. Ya, kamu bisa lanjutkan. Di sini ada permintaan amati dan lengkapi tabel berikut. Akar 12 itu adalah 4 kali 3. Kemudian 27 adalah 9 kali 3 sehingga di sini menjadi 2 akar 3 dan 3 akar 3. Ya, kalau sudah seperti ini maka ini ya bilangannya tinggal menjumlahkan 2 tambah 3 sehingga menjadi 5 akar 3 ya. Tinggal kamu ikuti aja, ini ada di buku siswa ya. Kemudian ya di bawahnya juga sama ya. Di sini pengurangan. Ya, akar 8 ditambah akar 18 ada pengurangan. Di mana akar 8 itu adalah 4 kali 2, 9 kali 2 dan 16 kali 2 untuk 32 ya. 2 3 ini adalah 4, 2 3 4 sehingga di sini ini 2 ditambah 3 kurangi 4 hasilnya adalah 1 ya. 1 akar 2 itu bisa ditulis dengan akar 2. Nah, silakan dari penjelasan ini kamu bisa melengkapi yang ada di buku ini ya. Nah, hanya gambarannya ya. Kalau akar 20 itu kan adalah 4 kali 5. Sehingga ini menjadi akar 4 akar 5. Akar 4 itu adalah 2. Ya, jadi ini akar 4 kali 5 di mana akar 4 adalah 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 5. 2 akar 5 ini. Kalau akar 45 ada sudah di penjelasan di atasnya. Ya, di penjelasan di atasnya sudah ada mengenai akar 45 ini. Ya, akar 45. Ya, silakan kamu tinggal melanjutkan ya bentuk ini dengan operasi penjumlahan ini. Tantangan berikutnya. Nah, di dalam buku ini ada latihan 1.4 terkait dengan ini ya. 3 pangkat 1 ini hasilnya adalah 3. Kalau penjelasan di sini 3 pangkat 1 itu 3. Kemudian 3 pangkat 0 itu adalah operasi penjumlahan adalah 1. Sehingga ini adalah hasilnya 4. Ya. Nah, silakan, ini ada beberapa latihan. Kemudian juga ada yang ada di nomor 13 ini, misalkan di sini ada akar 800 ya. Berarti ini kalau misalkan kamu tidak paham langsung 800 berapa tadi bilangannya, maka ini bisa kamu pecah ya. 8 kali 100. Kemudian 8 ini adalah 4 kali 2. Sehingga 800 ini kamu bisa pecah-pecah aja ya. Jadi di sini ada yang bisa diakar atau akar 4. Kemudian ini juga bisa diakar ya. Akar 100. Kemudian ini adalah akar 2. Ya. Jadi akar 4, kemudian akar 100 karena ini bisa. Ini akar terakhir dan akar 2. Di mana akar 4 itu adalah 2 ya. Kemudian ini adalah 10, kemudian akar 2. Sehingga ini bisa ditulis dengan ya 20 akar 2. Nah, itu. Nah, baik, itu penjelasan kali ini karena di sini waktu penjelasannya sudah mendekati 30 menit sehingga untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk pembahasan ini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas kelanjutan dari latihan-latihan yang ada di sini dan kamu tolong nanti sebagai bahan untuk penilaian kamu akan diminta untuk mengerjakan penilaian yang pertemuan sekarang, yaitu pertemuan keempat untuk materi pangkat 0,
pangkat negatif, dan bentuk akar. Baik, itu dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kamu bisa memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan kita insya Allah berjumpa lagi di penjelasan berikutnya, yaitu kaitannya dengan bentuk akar dan bentuk baku. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.